Selamat bertemu anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu yakin kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pertemuan kelima kita belajar tentang pewarisan sifat. Untuk itu, marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami yang mengikuti pembelajaran IPA hari ini, agar bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami mohon kepadamu Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat pertama menjelaskan perbedaan antara adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang kedua, memberi contoh adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Dan terakhir, dapat menjelaskan tentang seleksi alam. Pertama kita belajar tentang adaptasi. Coba anak-anak sekalian mengamati gambar. Tentu kamu tidak asing lagi dengan hewan yang ada pada gambar tersebut. Pernahkah kamu melihat secara langsung? Tentu saja tidak. Dinosaurus merupakan hewan yang sudah punah. Kepunahan dinosaurus dikarenakan ketidakmampuannya untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Hal tersebutlah yang disebut dengan adaptasi. Anak-anak sekalian, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Secara umum, adaptasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa perbedaan dari ketiga macam adaptasi itu? Kita akan belajar bersama perbedaan dari ketiga macam adaptasi yang akan kita pelajari bersama. Pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi pada bentuk tubuh ini berfungsi untuk menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan cara ia mendapat makanan dan menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan bagaimana ia tinggal di tempat tersebut atau habitatnya. Adaptasi morfologi pada hewan. Beberapa contoh adaptasi morfologi pada hewan. Contoh yang pertama, paruh burung dan kaki burung. Kita lihat gambar yang pertama di sini, paruh burung, di mana gambar pertama di sini, paruh burung yang memiliki ciri paruhnya pendek dan kuat. Ciri paruh seperti ini memiliki jenis makanan biji-bijian. Contoh, burung pipit, burung gereja, gelatik, dan ayam yang memiliki paruh pendek dan kuat. Pada gambar yang kedua, memiliki ciri paruh tajam, paruhnya kuat, melengkung bagian ujung. Ciri paruh burung seperti ini, jenis makanannya daging. Contohnya burung elang, burung hantu, dan
burung gagak. Gambar yang ketiga yang memiliki ciri paruhnya panjang, runcing, kecil, dan melengkung. Ciri paruh burung seperti ini, jenis makanannya berupa nektar pada bunga. Contohnya burung kolibri dan pijantung. Gambar yang keempat, cirinya paruhnya besar dan bagian bawah memiliki struktur menyerupai kantung. Ciri paruh burung seperti ini, jenis makanannya ikan. Contohnya burung pelikan. Gambar yang kelima, burung yang memiliki ciri paruhnya kuat dan runcing. Jenis makanannya serangga. Contoh burung pelatuk dan burung kutilang. Dan terakhir gambar yang keenam, burung yang memiliki ciri paruh lebar dan tipis. Jenis makanannya berupa ikan dan siput kecil. Contoh itik dan angsa. Sekarang kita lihat bentuk morfologi pada kaki burung. Kita lihat gambar yang pertama ini, di mana kaki burung yang memiliki ciri panjang dan tegap. Jenis kaki adalah kaki pengais. Contohnya ayam. Jadi ayam merupakan jenis kaki pengais dengan ciri kakinya panjang dan tegap. Gambar yang kedua, memiliki ciri kaki yang kuat dengan kuku yang sangat tajam. Jenis kaki merupakan kaki pencengkram. Contoh burung elang dan burung hantu. Gambar yang ketiga, burung yang memiliki ciri kaki cakar yang tajam, memiliki 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang. Jenis kaki merupakan kaki pemanjat. Contoh burung kakak tua dan burung pelatuk. Gambar yang keempat, kaki burung yang memiliki ciri jari-jari yang panjang dan terletak dalam satu bidang datar. Jenis kaki merupakan kaki bertengger. Contohnya burung kutilang dan burung pipit. Dan yang terakhir, ciri-ciri kaki burung mempunyai selaput di antara jari-jari kaki. Ini selaputnya. Jenis kaki merupakan kaki perenang. Contoh itik, angsa, dan burung pelikan. Selanjutnya kita akan belajar bentuk morfologi pada hewan, yakni mulut serangga. Gambar yang pertama ini, mulut serangga yang memiliki tipe penggigit dan pengunyah. Contohnya belalang dan jangkrik. Gambar yang kedua, merupakan mulut serangga yang memiliki tipe pengisap. Contohnya kupu-kupu. Gambar yang ketiga, merupakan mulut serangga yang memiliki tipe pengisap dan penjilat. Contohnya lalat dan lebah. Dan yang terakhir, merupakan gambar dari mulut serangga yang memiliki tipe penusuk dan pengisap. Contohnya nyamuk. Tadi itu beberapa contoh bentuk adaptasi morfologi pada hewan. Sekarang kita pelajari bagaimana adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan xerophyte merupakan tumbuhan yang hidup di tempat atau habitatnya kering, di mana memiliki ciri-ciri yang pertama, daun berduri, tebal, sempit, dan berlapis lilin atau memiliki kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan.
Yang kedua, batang yang tebal berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air. Dan yang ketiga, akarnya panjang, berfungsi untuk mencapai tempat air yang jauh. Itu merupakan ciri-ciri dari tumbuhan xerophyt. Contohnya kaktus dan kurma. Sekarang yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Merupakan tumbuhan yang hidup di tempat lembab atau basah. Yang memiliki ciri-ciri yang pertama, daun yang tipis dan berukuran lebar. Berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Yang kedua, memiliki banyak stomata pada daun agar proses transpirasi dapat berjalan lebih cepat. Dan yang ketiga, sering melakukan gutasi. Contoh keladi dan paku-pakuan. Itu merupakan tumbuhan higrofit yang hidup di tempat lembab atau di tempat basah. Yang berikut, tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan air, yang memiliki ciri-ciri yang pertama, daun yang tipis dan berukuran lebar, berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Yang kedua, batang berongga, berfungsi sebagai saluran udara. Yang ketiga, perakaran serabut yang banyak atau perakarnya yang kuat. Contoh tumbuhan hidrofit, enceng godok, teratai, padi, hidrilla sp, dan genjer. Itu merupakan adaptasi morfologi pada tumbuhan maupun pada hewan. Sekarang lanjut kita akan belajar adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang mencakup fungsi alat tubuh untuk mempertahankan hidup. Jadi fungsi alat tubuh itu adaptasi fisiologi. Contoh adaptasi fisiologi. Yang pertama, adaptasi ikan terhadap kadar garam. Bagaimana ikan air laut beradaptasi? Kadar garam pada sel tubuh ikan yang hidup di air laut lebih rendah daripada kadar garam air laut. Artinya, tekanan osmosis dalam tubuh ikan lebih rendah daripada tekanan osmosis air laut. Hal ini menyebabkan air dalam tubuh ikan cenderung keluar dari sel-sel tubuh ikan. Akibatnya, ikan air laut dapat kehilangan air. Sehingga, ikan air laut beradaptasi dengan cara banyak minum air dan sedikit mengeluarkan urin yang lebih pekat. Jadi itu merupakan cara ikan air laut beradaptasi dengan cara banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin yang lebih pekat. Bagaimana ikan air tawar beradaptasi? Kadar garam pada sel tubuh ikan di air tawar lebih tinggi daripada kadar garam air tawar. Artinya, tekanan osmosis dalam tubuh ikan lebih tinggi daripada tekanan osmosis air tawar. Hal ini menyebabkan air tawar cenderung masuk ke dalam sel tubuh ikan. Akibatnya, ikan air tawar menjadi kelebihan air. Untuk itu, ikan air tawar beradaptasi dengan cara sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin yang tidak pekat atau encer. Jadi, itu ikan air tawar beradaptasi dengan cara sedikit minum dan banyak mengeluarkan urin yang tidak pekat atau encer. Dia kebalikan dari ikan air laut. Adaptasi fisiologi yang kedua terhadap kadar oksigen. Kadar oksigen dan tekanan udara di daerah pegunungan relatif lebih rendah dibandingkan dengan kadar oksigen dan tekanan udara di dataran rendah. Sehingga
orang yang tinggal di daerah pegunungan beradaptasi dengan cara memproduksi sel darah merah lebih banyak untuk mengikat oksigen. Jadi itu merupakan cara adaptasi ketika kita berada di tempat yang tinggi. Memproduksi sel darah merah lebih banyak. Itu cara tubuh manusia beradaptasi terhadap kadar oksigen di tempat atau di daerah pegunungan. Yang ketiga, adaptasi fisiologi pada sistem pencernaan. Yang pertama, hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Makanan hewan herbivora berupa tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung selulosa yang sulit untuk dicerna. Sehingga hewan herbivora ini beradaptasi dengan cara seperti apa? Oleh karena itu, hewan herbivora memiliki saluran pencernaan yang panjang serta menghasilkan enzim selulase untuk mencerna selulosa. Enzim selulase dihasilkan oleh bakteri yang bersimbiosis dalam tubuh herbivora tersebut. Di sini, hewan herbivora melakukan dua bentuk adaptasi, di mana adaptasi morfologi itu saluran pencernaan yang panjang. Sedangkan adaptasi fisiologi itu yang menghasilkan enzim. Yang kedua, hewan bertunak lunak Pteridonaphalis atau sering disebut dengan cacing kapal atau cacing pengebor. Pada saluran pencernaan hewan bertubuh lunak, terdapat kelenjar yang dapat menghasilkan enzim selulase. Dengan enzim yang dimilikinya itu, hewan tersebut sering merusak kayu-kayu kapal dan tiang-tiang kayu yang terdapat di pelabuhan. Sekarang kita pelajari lagi adaptasi yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah perilaku suatu makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contoh adaptasi tingkah laku. Yang pertama, bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan untuk mengelabui musuhnya atau disebut dengan mimikri. Ini contoh gambar ini di mana bunglon warnanya berubah sesuai dengan lingkungan di mana dia berada di daunan, maka tubuhnya berubah menjadi warna hijau. Contoh yang berikut, tokek mengelabui musuhnya dengan menyamar di batang pohon. Itu disebut dengan kamuflase. Ini gambar, ini adalah tokek. Perbedaan antara mimikri dengan kamuflase, di mana mimikri itu makhluk hidup mengubah warna. Contoh, bunglon ini dia mengubah warna sesuai dengan lingkungan. Tetapi kalau kamuflase, dia hanya menyamar, di mana warna tokek ini karena warna tubuhnya menyerupai batang pohon, maka dia coba berusaha mengelabui musuhnya. Dia menyamar dekat batang pohon. Yang berikut, rayap dewasa sering memakan kembali kelupasan kulitnya untuk memperoleh kembali flagellata penghasil enzim selulase. Contoh yang keempat, adaptasi tingkah laku. Anak rayap menjilat dubur induknya untuk memperoleh flagellata penghasil enzim selulase untuk membantu mencerna makanannya yang berupa kayu. Yang kelima, hewan mamalia seperti paus, lumba-lumba, duyung, singa laut, dan anjing laut bernapas dengan menggunakan paru-paru. Bagaimana
hewan mamalia ini beradaptasi. Ini mereka melakukan adaptasi dengan cara muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Contoh yang keenam, pada musim kemarau, pohon jati dan flamboyan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan sehingga dapat menghemat air. Contoh yang ketujuh, jagung menggulungkan daunnya apabila udara sangat panas untuk mengurangi penguapan. Yang kedelapan, kerbau suka berkubang atau mandi lumpur untuk mengurangi panas pada tubuhnya dan juga untuk membuat agar kulitnya yang tebal menjadi lunak. Contoh yang kesembilan, cecak dan kadal memutuskan ekornya untuk mengelabui predator atau disebut dengan autotomi. Seperti pada gambar ini, kadal memutuskan ekornya atau autotomi. Yang ke-10, beruang, ular, kura-kura, dan bekarung terlelap di sarangnya untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, menghemat energi, dan kekurangan makanan atau disebut dengan hibernasi. Yang berikut contoh yang ke-11, kelelawar, lemur kerdil, dan beberapa tupai terlelap dalam suatu tidur untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air atau disebut dengan estivasi. Jadi kalau estivasi itu menghindari situasi yang panas, sedangkan hibernasi itu beradaptasi terhadap cuaca yang sangat dingin. Jadi hibernasi berlawanan dengan estivasi. Sekarang kita lanjut bagian B. Tadi kita belajar tentang adaptasi, sekarang kita lanjut tentang seleksi alam. Selama kehidupan masih tetap berlangsung, maka seleksi alam akan tetap ada. Seleksi alam merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang mampu beradaptasi. Maka makhluk hidup tersebut akan dapat bertahan hidup. Tetapi makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan mati dan akhirnya punah. Alam akan melakukan seleksi terhadap makhluk hidup melalui berbagai peristiwa, seperti banjir, longsor, gunung meletus, gempa, dan berbagai bencana alam lainnya. Proses seleksi alam dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain 1. Suhu, 2. Makanan, 3. Cahaya matahari, dan yang keempat habitat. Seleksi alam menyebabkan kepunahan, contoh dinosaurus, harimau Jawa, harimau Bali, dan beberapa spesies tumbuhan maupun hewan lainnya. Contoh seleksi alam. Contoh yang pertama, kupu-kupu biston Batularia yang hidup di Inggris. Sebelum terjadi revolusi industri, jumlah populasi biston Batularia yang bersayap cerah lebih banyak dibandingkan dengan biston Batularia yang bersayap gelap. Hal ini terjadi karena pada saat sebelum revolusi belum terjadi polusi udara, sehingga pemangsa lebih mudah melihat kupu-kupu atau biston Batularia yang bersayap gelap. Sehingga predator lebih mudah menangkap biston Batularia yang bersayap gelap. Sehingga yang bersayap terang, dia populasinya lebih banyak. Kebalikan setelah terjadi revolusi industri. Setelah revolusi industri, kondisi menjadi terbalik. Jumlah populasi biston Batularia yang bersayap gelap lebih banyak
dibandingkan biston batularia yang bersayap cerah. Hal ini terjadi karena pemangsa atau predator lebih mudah menangkap populasi biston batularia yang bersayap cerah. Mudah dilihat seperti pada gambar ini. Ini merupakan biston batularia yang bersayap terang, lebih mudah dilihat, sedangkan yang bersayap gelap karena terkontaminasi dengan asap pabrik sehingga sukar untuk dilihat. Contoh yang kedua, proses terbentuknya variasi burung Fitz di Kepulauan Galapagos. Pada awalnya, paruh burung Fitz merupakan tipe pemakan biji-bijian. Namun di Galapagos, biji-bijian sangat terbatas, sehingga terjadi perubahan jenis makanan menjadi pemakan serangga, pemakan pucuk pohon, pemakan kaktus, dan lain sebagainya, sehingga secara perlahan paruh burung Fitz berubah seperti pada gambar ini, memiliki beberapa bentuk paruh menyesuaikan dengan jenis makanannya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sekian dulu. Untuk materi pewarisan sifat sudah berakhir, sehingga pada pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian ketiga. Oleh karena itu, Ibu harapkan anak-anak mempersiapkan diri baik-baik dengan cara belajar kembali materi yang kita sudah belajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima hari ini untuk mempersiapkan penilaian harian ketiga. Dan pada tanggal 21 September kita akan mengadakan penilaian tengah semester atau mid semester. Materinya dari awal ada 3 materi yang kita harus belajar, kita harus siap untuk penilaian tengah semester. Sistem reproduksi pada manusia, yang kedua reproduksi pada tumbuhan dan hewan, dan ketiga tentang pewarisan sifat. Itu merupakan materi untuk penilaian tengah semester, di mana soalnya ada 30 nomor. Jadi anak-anak persiapkan diri untuk penilaian ketiga, penilaian harian ketiga, dan juga untuk penilaian tengah semester. Jadi hari ini materi kita sudah selesai. Bagi anak-anak yang belum mengirim penilaian keterampilan yang kerja pada buku halaman 162, Ibu harap segera kirim supaya bisa ambil nilai. Jadi hari ini sekian saja materi kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau telah memberkati kegiatan pembelajaran dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Doa ini kami haturkan kepadamu Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin.